Oke, sebelum videonya mulai, gue pengen mengucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan diberikan berkah gitu ya. Semoga dapat berkah banyak gitu ya dari puasanya ini. Jadi semangat terus yang lagi puasa. Jangan lupa untuk jaga kesehatan juga, stay safe. Terus juga keep making gains bro. Jadi semangat terus. What's up guys, balik lagi sama Dos Fitness. Dan hari ini minggu ke-7, update minggu ke-7. Jadi udah 7 minggu cutting bareng The Protein Works. Nah jadi buat kalian yang penasaran hasil seperti apa, oke, jadi di minggu ke-7 ini gue update dikit dulu ya. Dari yang minggu kemarin, minggu ke-6 itu gue kurang banyak update ya, karena kan lagi raw war dan itu gue lagi capek banget, bener-bener habis lah semua energi gue. Terus gue juga cedera segala macem kan ya, jadi repot lah, terus menghambat juga progres kan. Nah tapi untuk progres di minggu ke-7 ini cukup oke lah, bisa dibilang ya. Berat masih turun terus dan masih cukup enjoyable. Gue masih belum merasa craving yang aneh-aneh dan masih enjoy banget lah untuk ngejalanin dietnya, karena juga diet gue kan lumayan fleksibel dan kita yang penting tuh diet yang sustainable gitu kan, yang bertahan secara jangka panjang. Dan sejauh ini gue juga potongan kalori gue nggak terlalu banyak, jadi cutting santai aja, yang penting ada progres gitu ya. Yang paling penting itu dari progres cutting itu adalah setelah lu cuttingnya, bagaimana cara lu bisa maintain dan gimana caranya lu bisa mempertahankan masa otot yang lu punya. Kalau misalnya lu terlalu drastis, kayak misalnya 2 bulan turun 10 kilo, turun 20 kilo, wah itu terlalu ekstrim. Itu pasti makan masa otot lu banyak banget dan progres lu bakal susah untuk di-maintain gitu, walaupun hasilnya memang terlihat cepat dan terlihat bagus gitu ya. Nah untuk update dari minggu kemarin raw war, jadi gue cedera apa? Ini kapalan gue kebuka kan kemarin, terus ini udah mulai kering, udah mulai agak mendingan dan udah nggak terlalu sakit sih. Cuman kalau untuk pull day, nah ini masalahnya di pull day nih. Kalau untuk di pull day gue masih agak susah karena kan narik tuh ya, jadi ininya ketekan banget tangannya dan itu masih agak sulit. Jadi gue biasanya pakai strap dan tipis-tipis lah mainnya, jadi nggak terlalu berat, biar yang penting recovery dulu untuk tangannya. Tapi kalau untuk push day dan leg day itu masih gampang banget, pakai mesin semuanya masih bisa banget. Tapi kalau pull day itu bener-bener udah nggak bisa. Nah terus selain itu juga gue ada sobek gitu ya di bagian kaki, di bagian shin kalau tahu namanya. Itu bagian depannya betis, di tulang keringnya itu, di kulitnya itu kegesek sama bar deadlift. Jadi lumayan pri-pri dikit lah, tapi itu nggak terlalu masalah, cuman jadi jelek aja, jadi berbekas kan, hitam-hitam gitu. Terus sama di sini nih, di bagian belakang sini pada saat squat itu kan gue kayaknya rada jatuh, terus kayaknya kerol deh di sini, besi-besi gitu kan, besinya kerol tajam, terus kayaknya sobek di sini. Tapi itu ya sama kayak yang di bagian shin lah, udah pri-pri tapi sekarang udah mulai mendingan. Tapi ya berbekas di hitam-hitam aja sama di bagian shoulder belakang kan, karena gue low bar. Nah tapi ya nggak masalah lah, itu termasuk experience yang cukup bagus juga. Tapi ya sangat disayangkan aja harus merusak penampilan gitu ya, karena gue juga udah lama banget gak latihan dan udah nggak kebiasa gitu. Jadi sekalinya max out langsung wah kemana-mana udah cederanya deh. Nah terus kemarin posisi juara 4 lagi, selalu seperti 2 tahun lalu. Raw war juga juara 4 lagi, ya gak expect apa-apa sih, karena juga udah latihan gak ada yang powerlifting banget dan udah gak fokus powerlifting. Jadi ya udahlah, untuk saat ini kita akan fokus ke hypertrophy, fokus ke bodybuilding. Oh ya, gue sambil ngevlog, jadi gue sambil minum ini pre-workout. Jadi hari ini harusnya jadwalnya push day, cuman kayaknya besok diajak gym deh sama temen-temen gue. Jadi ntar gue bakal vlog bareng mereka juga. Jadi hari ini gue gak bakal shoot gua di gym di push day, karena biar besok aja, biar rame-rame. Dan tapi hari ini gue bakal fisik update juga di push day, dan besok juga bakal fisik update lagi. Jadi kalian bisa lihat progresnya seperti apa dan lightingnya seperti apa yang berbeda. Dan ya gue pengennya sih transparan gitu ya, pengennya fully transparan sama kalian semua. Jadi kalian tahu progress cutting yang realistis itu seperti apa, nggak cuman yang kalian lihat foto doang di sosial media. Karena biasanya di sosial media efek foto itu banyak banget, gampang banget untuk diedit foto. Sedangkan kalau video itu lebih susah untuk dieditnya, jadi biasa lebih transparan lah kalau misalnya kalian lihat pakai video gitu ya. Jadi pakai foto tuh wah itu sangat-sangat main dengan pikiran banget, mental games, mind games gitu ya. Jadi ya gitulah. Oke, jadi untuk topik video kali ini gue bakal ngebahas tentang progress cutting gue, gimana cara gue nge-track progressnya. Nah jadi ntar progress cutting ini gue track itu semuanya menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel itu cukup banget. Jadi mau pakai HP atau mau pakai komputer itu bebas banget, semuanya gampang banget caranya. Jadi ini salah satu cara yang
gue praktekkan udah lama banget, dari cutting, dari bulking, semuanya untuk nge-track berat badan dan adjustment kalori itu seperti apa, semuanya gue gunakan di Microsoft Excel gue itu. Jadi kalian bisa banget untuk contoh, tapi kalau kalian minta gue untuk kirimin formatnya itu nggak bisa dulu, jadi kalian harus usaha sendiri. Jadi ya ntar gue bakal jelasin seperti apa. Sekarang gue mau nge-gym dulu. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, Aldo Das Fitness, karena kemungkinan di akhir program 8 weeks challenge dari The Protein Wars ini, dan pada saat followers gue reach 10.000, karena dikit lagi 10.000, itu gue bakal ngadain giveaway. Jadi kalian stay tune, jangan lupa follow Instagram gue, share juga ke teman-teman kalian biar cepet 10.000 dan biar bisa giveaway. Siapa tahu kalian menjadi salah satu pemenang yang beruntung gitu kan. Nggak berasa ya, udah seminggu lagi kita udah selesai 8 weeks challenge-nya sama The Protein Works. Terus untuk next step-nya apa setelah gua cutting, ntar itu gue bakal bahas di video weeks ke-8, update weeks ke-8. Jadi penasaran kan gue bakal ngapain lagi setelah gua selesai cutting gitu kan. Jadi stay tune aja, jangan lupa subscribe, jangan lupa like and comment juga buat bantuin algoritmanya. Follow Instagram gua. Terus kalau kalian butuh bantuan untuk online coaching atau segala macam, gue lagi ada slot kosong, kalian bisa langsung email ke sini, aldokusura@gmail.com. Semuanya itu customize, bukan cuma copy paste. Jadi gue bakal ngajarin dulu juga, ada free konsultasi juga, gimana caranya kalian bisa ngatur program diet kalian sendiri, program latihan kalian sendiri seperti apa, gimana caranya biar kalian bisa mandiri gitu ya. Jadi ini program online coaching gue tuh lebih ke membantu kalian lah, kita jadi sebagai partner aja. Dan gue nggak mau bikin ketergantungan gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah habis gitu masa online coachingnya, kalian bisa lanjut sendiri dan bisa mandiri gitu, bisa continue sendiri. Karena kalau misalnya kalian ketergantungan dengan suatu program online coaching, itu mau sampai kapan gitu kan sayang juga gitu kan, waktu yang terbuang, dan kalian nggak bisa mandiri, harus tergantung sama orang terus gitu. Oke, jadi kalau kalian mau tertarik, langsung aja bisa Instagram gue atau email ke sini. Jadi ya gitulah, gue bakal bantu sebisa gue dan semaksimal gue. Oke, untuk hari ini mungkin gitu aja. Hari Sabtu ya hari ini, jadi besok hari Minggu gue bakal nge-gym bareng teman-teman gue. Ntar mungkin gue bakal update videonya banyak di situ untuk workoutnya dan segala macem, fisik update juga. Jadi untuk hari ini gue hanya menyampaikan informasi-informasi singkat ini aja, dan gue bakal langsung ke gym. Terus ntar gue bakal fisik update juga singkat. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke workout gua dan fisik update segala macam, gue jelasin dulu gimana caranya gua nge-track progress selama program cutting bareng The Protein Works ini. Nah, jadi apa aja yang gua track selain dari makanan, itu ada juga dari berat badan. Nah, kenapa gua track berat badan? Karena dari berat badan itu lu bisa tahu berapa berat lemak dan berat otot yang turun gitu. Sebenarnya maksudnya lu bisa tahu apakah benar berat lemak semua yang turun atau berat otot gitu. Pasti berat otot juga akan turun, cuman kita coba minimalisir dengan tracking berat badan namanya. Dimana di sini targetnya itu adalah per minggu sekitar 1% penurunan. Sedangkan kalau misalnya lu turun di atas 1% per minggu, kemungkinan besar berat otot yang turun itu juga lebih dari yang lu mau gitu, karena di sini kita pengen menurunkan berat lemak, bukan berat otot gitu kan, bukan cuma berat badan doang gitu. Nah, jadi di sini lu lihat di sini sheet-sheetnya itu banyak banget. Jadi gue sebenarnya udah tracking ini udah lama banget, dari 2018 tuh bahkan ya, dari 2018, dari cutting, bulking, semuanya gue tracking semua di sini berat badan. Nah, jadi apa yang gue lakuin di sini, jadi ada tanggal awal mulai gue cutting sampai di sini tanggal 17 ya, sampai 17 ini week ke-7. Nah, jadi di sini gue timbang berat badan gue semuanya per harinya, dari pagi itu kayak gimana timbang berat badannya. Terus di sini gue kasih average weight. Jadi di sini gue hitung pakai average. Terus gue juga ada cobain metode baru namanya median. Jadi di sini median gue juga coba untuk monitor dengan cara median gitu ya. Karena di sini ada juga gue lihat di video di YouTube ya dari Greg Doucet, itu katanya median jauh lebih akurat. Nah, tapi di sini gue coba trial sendiri gimana sih, apakah gue akan pakai berat average atau berat median gitu ya untuk kedepannya. Tapi sejauh ini sih kurang lebih mirip-mirip lah ya antara average dan median gitu ya. Nah, jadi di sini gue timbang setiap harinya seperti apa, terus di sini gue rata-ratain. Terus ini ada target kalori gue juga dari minggu 1 sampai minggu ke-7 gitu ya. Jadi di sini gimana caranya gue bisa nurunin kalori atau naikin kalori sih. Nah, jadi di sini apa yang gue lakuin, kalau misalnya penurunan gue lebih dari 1% per minggu, itu gue pastinya terlalu cepat untuk menurunkannya. Jadi di situ artinya kalori gue terlalu rendah. Tapi di sini sejauh ini nggak ada yang di atas 1% gitu ya penurunan per minggunya ya. Kurang lebih masih in target lah semuanya di 1%. Kecuali ini ya di week 2, week pertama ini biasanya berat air banyak yang turun, jadi wajar untuk di atas 1% gitu ya. Dan untuk minggu-minggu berikutnya sih rata-rata nggak ada yang di atas 1%.
Nah, jadi kalau misalnya ternyata kalori targetnya itu turunnya itu nggak 1% atau jauh dari 1%, apa yang gue lakuin? Biasanya gue turunin 100 kalori. Nah, jadi dari 100 kalori turunin terus. Ini contohnya misalnya di week 3 ya. Ini dari week 3 gue cuma turun sekitar 0,11 ya, 0,11 kilogram. Nah, di sini kan masih jauh banget dari 1%. Oleh karena itu gue turunin lagi 100 kalori sampai turunnya 0,4 nih, 0,4. Habis itu ternyata 0,4 juga masih jauh dari target, gue turunin lagi 100 kali lagi, ternyata masih jauh lebih dari target, turunin lagi. Nah, di sini kenapa gue turunin 200 kalori? Karena di sini gue merasa bahwa gue dikejar waktu gitu ya, udah week 5 gitu ya, sedangkan gue week 8 tuh harusnya udah selesai gitu ya, cuman nggak masalah. Terus pada saat gue turunin 2000 kalori, ternyata turun juga gitu. Nah, tapi ternyata di sini week 7 di sini ada peningkatan nih. Nah, karena di sini di tanggal 11 ya, tanggal 11 April itu kan setelah raw war ya, itu gue banyak banget, jadi wajar gitu ya untuk weightnya itu fluktuatif gitu. Jadi di sini gue coba stay dulu di 2000, ternyata turun terus, ternyata di sini ada di 76,1. Nah, tapi di sini gua nggak mau terlalu ekstrim gitu ya dietnya, jadi di sini gua akan stick lagi di week 8 itu di 2000 kalori. Jadi di sini gua 2000 kalori lagi karena menurut gua 2000 kalori itu merupakan sweet spot gua lah untuk penurunan berat badan. Nah, jadi kurang lebih sih simpelnya begini guys. Untuk tracking berat badan gua dan monitor gimana caranya gua naikin turunin kalori, gimana sih setiap minggunya apa yang harus gua lakuin, itu gua timbang seperti ini. Nah, kalian bisa banget untuk contoh, bebas banget, tapi kalian harus bikin sendiri, usaha sendiri ya bikin ini. Nah, ini gue kasih contoh lagi, ada beberapa dari cutting, booking, semuanya ya. Di sini gue udah input semuanya. Nah, jadi pokoknya beginilah untuk gue tracking berat badannya. Nah, ini kenapa yang kosong nih, karena gue kayaknya kelupaan input deh di aplikasinya, jadi nggak ke track gitu ya. Padahal gue udah nimbang itu setiap hari, nggak pernah skip. Tapi kayaknya gue kelupaan input, jadi nggak masalah. Jadi begini guys, kurang lebih ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke fisik update dan latihan gue.
Photoshoot. Itu tadi di